Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh yang ditakutkan bukanlah ketika kita tersesat jalan, tapi kita tahu jalan yang benar, malah kita memilih jalan yang salah karena hawa nafsu kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftah ibad rahmatillah adada ma fil ilmillah salatu wa salaman daiman bidang mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ar-Ratib Murabi, semoga beliau dikasih sehat walafiat selalu, dijembarkan, dibanyakkan rezekinya, dikasih turunan soleh-solehan, dapat membimbing kita sampai majelis terus ya. Semoga dikasih sehat selalu untuk ngurusin kita dan kepada teman-teman, sahabat-sahabatku, para ustadz yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul, terutama saya malam hari ini dapat berkumpul ya, walaupun tadi di sana hujan. Alhamdulillah berkah teman-teman, doa teman-teman semua, saya masih bisa hadir untuk bareng membaca kitab Maulid. Masya Allah, nikmat yang paling besar bagi saya malam ini, karena saya dapat bertahmid, bersolawat, dan memuja, menjunjung junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pepatah kaul sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Ulais, yang dikutip dalam kitab karangan Imam Nawawi Tanara. Ada 5 perkara, barang siapa 5 perkara tersebut ada dalam diri seseorang, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Barang siapa mendawamkan 5 perkara ini ada di dalam diri kita, maka Allah jamin hidup kita akan senang di dunia dan di akhirat, dan Allah akan mengampuni dosa orang tersebut walau kana fi tambuhu kasbatil bahr. Jadi walaupun dosanya itu saking banyaknya seperti Buddha yang ada di lautan, diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5 perkara ini, siapa yang mendawamkan 5 perkara ini? Yang pertama, idza kullu amrin riban la yubtada bil bismillah fa. Barang siapa seseorang yang ingin mengerjakan sesuatu hal, maka orang tersebut mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ingin mengerjakan apapun itu, dia mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi barang siapa yang tidak dalam pekerjaannya tidak mengucapkan bismillah, seperti orang yang tidak punya hidung kuntrungnya, gak pantas. Jadi yang pertama, orang yang mau bekerja, memulai suatu pekerjaan, diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, apabila dia telah mengakhiri pekerjaannya, selesai dari pekerjaannya, ucapkan lafaz alhamdulillah.
kedua. Yang ketiga, ketika keluar satu kata-kata, satu bahasa yang tidak pantas dari bibirnya, ma la ya'ni, qaulan ma la ya'ni. Jadi kata-kata yang tidak pantas, yang tidak yogyah keluar dari bibirnya, maka ucapkanlah astaghfirullahaladzim. Yang keempat, ketika Allah memberikan ujian kepada kita ada satu cobaan, orang tersebut mengatakan lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kelimanya, ketika orang tersebut menghadapi suatu pekerjaan yang dibenci oleh hukum, yang dibenci oleh agama, yang tidak boleh secara syariat, maka ucapkanlah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, orang tersebut dawamkanlah di mulutnya, di hatinya lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ketika 5 perkara tersebut didawamkan dalam diri seseorang, walaupun dosanya banyak, kalau dipikul nggak kepikul, kalau dihitung nggak dihitung, maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidupnya akan diberi kebahagiaan di dalam dunia dan di akhirat. Itu kalau sahabatnya, Masya Allah. Yang mudah-mudahan kita dengan ngaji terus, kita dapat melaksanakan hal tersebut. Ketika kita memulai pekerjaan, bismillah. Ketika berangkat, alhamdulillah. Ketika dapat suatu kata-kata kita keluar, ngatain orang, apa ngomong orang, atau kata-kata yang tidak pantas dari mulut kita, kita baca astagfirullah. Ketika kita dapat ujian atau cobaan, abad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika sesuatu hal pekerjaan yang tidak baik di hadapan kita, akan ada di hadapan kita, ucapkan lafaz la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, ketika setiap waktu, setiap hari, ucapkanlah zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kata Syekh Nawawi Tanara dalam kitab yang menerangkan bahwa tadi jaminannya bahagia dunia akhirat. Ya, tadi tidak panjang lebar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya awalu bila ibtida, al akhiru bila imtihak, wassalatu wassalam ala imami ahli sofa wal wafa, Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Rasulillah Abul Qasim Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa likulli sakamin wada rahmatan wasifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du ayyuhas sadatin aizadul fudla, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada kulli daratin. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dan kita diberikan anugerah yang agung, yang besar, yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua diizinkan, kita semua dianugerahi, digerakkan untuk berkumpul
memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana menciptakan kita berikut alam semesta, juga kita mengagungkan bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan rasa yang indah cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini gak semua orang memiliki anugerah di malam hari ini. Alhamdulillah, gak semua orang dapat anugerah semacam ini. Kita kemarin daripada digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ana yang besar adalah anak pribadi membawa daripada sahabat-sahabat Majelis Ar-Ratib yang istiqomah maupun yang hadir maupun tak hadir. Kita bisa datang ke pusara daripada gurunya Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, yang punya guru futuhnya, sepupunya sendiri daripada Qutbul Darq Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik, yang makamnya di Gresik. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit teman-teman dibawa tuh ke gerbang Walid, ke gerbang gurunya Walid. Karena sejatinya antum-antum hadir sini bukan nyembah ana, tapi bagaimana ana ngebawa antum-antum semua yang hadir, yang istiqomah di Ar-Ratib tahu jalur gurunya, tahu kemana arah hidupnya, tahu mana panutannya, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati, di akhir zaman banyak yang menutupi gurunya, itu bahaya. Bisa jadi dia ingin menjadi Tuhan sebelum Tuhan yang ada disembahnya. Jadi guru yang baik akan mengenalkan gurunya, di mana gurunya akan mengenalkan gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, bawa oleh-oleh dari Gresik, bahwasannya kita beruntung kepada Allah bahwa Habib Abu Bakar itu lahir asli dari Jawa Timur, dilahirkan di Jawa Timur oleh ayahandanya yang soleh, Habib Muhammad As-Segaf. Dan alhamdulillah di usia dini kecil beliau telah ditarbiyah. Inilah kemuliaan Saddah Alawiyah. Jadi masa-masa kecil Saddah Balawi, baik cerita Walid, baik cerita-cerita dari orang-orang yang mulia dari Saddah Balawi, itu dari kecilnya didikan orang tuanya itu benar-benar hati-hati pada siapa mereka berkumpul, pada siapa mereka bermain. Jadi keluarga-keluarga habaib Alawiyah tuh itu nggak mantau anaknya main sama siapa. Agar apa? Agar anak turunannya ini nggak mangmang hidupnya. Harus jalur takwanya itu, mulazamah bitakwa, fitakwa, melazimkan ketakwaan itu dari kecil. Jadi nggak sembarang main tuh, bukan berarti pilih-pilih teman, bukan. Tapi ingin ngejaga iman yang udah hadir di dalam dada seorang anak dari keturunan mulia. Ini boleh dicontoh bagi kita. Sebagaimana kita memantau anak turunan kita, mau kemana arah anak kita. Kita yang udah besar nih pernah ngalamin mangmang dalam hidup, nggak ngerti arah hidup, taunya cari uang, tapi nggak ngerti arah hidup, nggak dapet nikmat syukur dan sabar, jauh yang begitu, hampa hidup itu. Tapi kalau Saddah Alawi dari kecilnya udah ditarbiyah. Begitupun daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gresik, juga kita punya wali ceritanya luar biasa. Dari kecil udah ditarbiyah baca Quran. Sampai usia 7 tahun beliau telah hafal Al-Quran, huruf per huruf, koma per koma, bahkan tafsir-tafsirnya melalui didikan guru-guru yang mulia termasuk orang-orang tuanya. Di umur 7 tahun beliau mampu menceritakan detik per detik kehidupannya. Kita jangan per detik lah, keluar majelis ini aja udah lupa. Tapi di usia beliau 7 tahun, detik ini ngapain, orang yang dilihat ngapain itu
Masya Allah, kalau sekarang mah apa intelijen lah, otak intelijen ya. Tapi intelijennya ke arah ukhrawiyah, arah ruhaniyah, arah agama, sehingga dididiklah oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, murid pertamanya Habib Ali Simtudurar. Beliau akhirnya mendidik Habib Abu Bakar Gresik dan mengantarkan di usia belia ke Hadramaut pada gurunya, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi yang canggih, dulu kan nggak ada yang namanya telekomunikasi. Habib Ali Simtudurar tiba-tiba bersama khodim-khodimnya atau murid-murid dekatnya lah yang selalu bersamanya, Habib Ali Simtudurar dapat isyarah yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya akan datang muridnya yang membawa hal yang sama, nama yang sama, dan wilayah kewalian keilmuan yang sama. Ngomong sama ininya nih, khodimnya nih, tangan kanannya nih yang selalu bersama-samanya. Dulu yang pertama sudah wafat, kita nggak ketemu. Tapi yang kedua kita ketemu, tapi itu di masa akhir hidup beliau. Dan yang terakhir ini akan datang kepada saya orang tersebut yang mana itu tanda akhir hidup kamu. Tuh, gurunya udah tahu muridnya bakal mati duluan. Kalau udah ketemu ini orang, ente mati gitu ibaratnya bahasa kitanya. Lu mati bakal. Yang namanya sama Abu Bakar. Yang pertama Habib Abu Bakar Al-Adni yang di kota Aden, yang Ustadz Latif punya guru Habib Abu Bakar Adni, itu cucunya yang di Aden, di Tarim sana Hadramaut. Yang kedua gurunya Habib Ali, itu Abi Bakirin akhatul kas, Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas sahibul Huraidah. Yang terakhir yaitu Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik belum sampai ke kota Sewun, tapi udah dikabarkan. Singkat cerita, berangkatlah Habib Abu Bakar ke kota Sewun, ke Hadrameh. Nah, muridnya ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berturut-turut selama 3 hari, membawa Habib Abu Bakar kecil. Kan namanya dulu mah nggak ada media sosial, nggak ada telepon, nggak ada komunikasi, tapi komunikasi alam ruhnya nyampe tuh. Karena apa? Saking khusyuk, saking terjaganya pandangannya. Dibawa sama Kanjeng Nabi, dibilang sama muridnya Habib Ali ini, saya bawa gudangnya cucu saya nih, gudangnya ilmu wilayah untuk zaman ini katanya. Terus mimpi 3 hari berturut-turut dibawa Habib Abu Bakar kecil. Akhirnya setelah 3 hari datanglah Habib Abu Bakar ke Sewun, ke rumahnya Habib Ali Simtudurar, dan benarlah sesuai dengan mimpi muridnya bahwa yang dimimpi dibawa oleh Nabi adalah Habib Abu Bakar Gresik. Wajahnya mirip, dikenal mirip. Inilah gudang Alawiyah, pelanjut dari estafet Qutbud Dar sedunia. 40 tahun memegang Qutbud Dar sedunia. Allahumma sholli ala Muhammad. 7 tahun orang yang memegang badannya Habib Abu Bakar. Bahkan pamannya sendiri cuman meluk, duduk di pangkuannya. Wilayahnya udah lain. Langsung nangis, terseduh-seduh tanpa sebab. Kenapa? Transfer wilayahnya kelihatan gitu. Ini anak bukan sembarangan. Siapa yang memegang badannya langsung soleh gitu kasarnya. Langsung tobat tanpa anak tersebut berbicara. Habib Abu Bakar Gresik. Ya pamannya ngalamin pas duduk, pandangannya lain, bukan lagi di alam dunia. Hanya cuman mangku Habib Abu Bakar. Padahal beliau juga orang alim. Gimana orang-orang yang kayak kita? Nah, Habib Abu Bakar cuma ngelihat orang bisa taubatan nasuha tanpa bicara. Itulah kemuliaan wilayah orang-orang soleh. Dan sayangnya
pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menutup kewaliannya Habib Abu Bakar. Ya emang semakin tinggi nggak bakal terlihat. Jadi wajar ngaji-ngaji begini berat di zamannya beliau hidup saja. Habib Salim Jindan sering ikut ketika masuk Jawa Timur, nggak ada yang lain, kakeknya Habib Jindan nih, nggak ada yang lain yang diingat adalah hadir di majelisnya Habib Abu Bakar. Kalau udah Jawa Timur itu yang tujuan utamanya. Rohah di Jumat sore, maulid di Sabtu pagi subuh. Tapi apa yang terjadi, Habib Salim Jindan tuh bingung. Kok orang gak nyangka ya, ini padahal ini wali kutub nih, tapi yang di tetangga-tetangganya aja gak ikut ngaji. Habib Abu Bakar Gresik tuh. Akhirnya timbullah kalam yang rame sampai sekarang, yaitu apa? Seseorang yang diinginkan hadir oleh Habib Abu Bakar Gresik pasti hadir. Kalau enggak bakal hadir. Bahasa kasarnya itu. Dan setelah wafatnya Habib Abu Bakar Gresik, baru orang-orang pada menyesal. Belum sempat duduk hadir di majelisnya daripada warisannya Habib Abu Bakar Gresik. Padahal di situ mengandung kalam Nabi Muhammad, dan seseorang yang hadir di rohanya Habib Abu Bakar Gresik itu pasti ngeliat Nabi. Habib Salim Jindan, Habib Ali Kuitang, tokoh-tokoh luar biasa di Indonesia ini, Sabang sampai Merauke, yang kutub-kutub nih yang luar biasa alimnya, pasti pengen ketemu Nabi itu di sana. Pada saat Habib Abu Bakar Gresik masih hidup. Tapi orang nggak ngeh tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena tertutup saking tingginya sinarnya, luar biasa kewaliannya. Kalau udah sinar terlalu besar tuh kayak senter, yang di sininya nggak kelihatan, yang jauh yang tahu gitu. Senter kan kalau nyenter ini tetangganya nih, padahal yang deket ini nih, tapi nggak kesinar kan, karena saking nggak kelihatannya cahayanya. Justru yang jauh yang ngelihat bahwa Habib Abu Bakar Gresik ini wilayahnya sangat luar biasa. Orang yang minta bantuan Habib Abu Bakar Gresik, seketika banyak ceritanya. Di hall kemarin diceritakan. Tapi yang luar biasanya setelah 60 tahun wafatnya Habib Abu Bakar Gresik, Masya Allah, jutaan manusia. Gak semua orang ketika hadir hall Solo bisa hadir, bisa enggak tuh habaib. Hall Kuitang bisa hadir, bisa enggak tuh orang. Hall Walid apalagi gitu kan. Tapi kalau hall Gresik, Masya Allah, yang punya Solo aja datang mengemis hadir di kota Gresik. Padahal yang punya Solo cucu gurunya Habib Ali Simtuduron. Tapi Habib Alwi harus ngambil wilayah kewaliannya kepada Habib Abu Bakar Gresik. Nah ini salah satu tarbiyah sadah alawiyah. Gak bisa sekonyong-konyong guru ini orang mursyid wali meninggal anaknya langsung jadi, nggak bisa. Harus belajar dan menunduk kepada guru yang mana guru tersebut adalah murid ayahnya. Jadi Habib Alwi Simtuduron ini, Habib Alwi Solo kan, Habib Ali punya anak paling kecil Habib Alwi. Hijrah ke kota Solo, mendirikan daripada Riyadh, Masjid Riyadh. Tapi dia belum dapat wilayah kewaliannya. Sampai akhirnya datanglah isyarah kepada Habib Abu Bakar Gresik, didatangi oleh Kanjeng Nabi, didatangi oleh gurunya, bahwa dia harus mengasih ini wilayah kepada anaknya Habib Alwi yang ada di kota Solo. Nah Habib Abu Bakar Gresik dulu makan nggak ada channel, nggak ada apa, telepon, WhatsApp, nggak ada. Emang ada anak guru saya namanya Alwi di Solo kan, gitu bangun ibaratnya menanya sampai penasaran. Soalnya saya dari pas berangkat lepas dari Hadrome nggak ada yang namanya Alwi, anak guru saya nih gitu kan. Akhirnya dari info-info diundanglah Habib Alwi untuk ngambil nih di sesuatu di kota Gresik. Habib Alwi datang dengan rendah hatinya, padahal anak itu ini murid guru saya nih kan gitu. Tapi
mengosongkan diri bagaikan orang yang berdosa di Habib Abu Bakar Gresik, di hadapan Habib Abu Bakar Gresik. Sehingga apa? Dikabarkan, ya Alwi, kapan kamu lahir? Padahal waktu saya pulang dari kamu itu belum hadir, belum ada di dalam dunia. Tapi karena khabar dari guruku ayahmu dan datuk kita Nabi Muhammad SAW, kamu ada di sini kan, di bumi Nusantara, belum aja Indonesia kan dulu, belum merdeka dulu. Akhirnya diberikanlah keauliaannya tersebut kepada Habib Alwi, anak gurunya. Tapi ada catatan, sungguh yang akan memegang lama bukan kamu ya Alwi, anakmu. Anakmu yang bukan dari Syarifah. Yang Habib Alwi itu punya istri 4, yang 3 Syarifah di Solo semua tuh. Yang 1 ditinggal di Hadrome, yang 2 di Solo. Yang 1 orang Cianjur, yaitu ibunya Habib Anis. Itu Habib Abu Bakar Gresik bisa tahu. Padahal kan itu pertemuan awal, mana tahu info-info begituan. Memangnya ada WhatsAppan? Yang bahkan meneruskan kekutubanmu adalah anakmu yang bukan dari Syarifah. Wah, Habib Alwi kaget, iya anak saya ada di Cianjur, belum ditengok-tengok nih, yaitu Habib Anis. Akhirnya setelah pertemuan itu yang sangat luar biasa, Habib Alwi langsung terbang ke Cianjur, langsung menuju Cianjur, jemput tuh Habib Anis untuk ditarbiyah, penting nih karena amanat dari Habib Abu Bakar Gresik, sehingga dibawa ke kota Solo yang ada fotonya saat ini lah. Kadang-kadang menemukan Habib Anis kecil sama Habib Alwi, ditarbiyah dengan cepat sehingga membuat cemburu anak-anak yang lain. Karena apa? Lah iyalah yang tua-tua yang dari kan kalau metode Syarifah habaib yang kuat Syarifahnya, kalau udah nikah sama Syarifah kuat tuh darahnya, gennya. Nah ini dari Cianjur, tapi Allah yang memilih ini dari kabarnya Nabi Muhammad, dari kabarnya dan kakeknya Habib Ali Simtuduran. Akhirnya benar, setelah ditarbiyah Habib Alwi hadir di Kuitang, terbang ke Palembang, wafat disolatkan di Kuitang, diteruskanlah oleh Habib Anis, sehingga Solo makmur dengan ilmu oleh Habib Anis. Padahal Habib Abu Bakar Gresik udah wafat, Habib Anis meneruskan. Sekarang kalau kita ke Solo, judulnya di situ kan makam Habib Anis, bukan Bayahandanya yang ditulis di situ, Habib Anis. Kenapa? Karena alimnya, kutubnya, sopan santunnya, akhlaknya, adabnya, ilmu yang udah diterahkan oleh kakek-kakeknya. Coba tuh, wilayah aulia udah begitu. Dan mudah-mudahan kita kalau nggak terlalu harap terlalu tinggi tentang hal tersebut, cuman pengen anak-anak kita, keturunan-keturunan kita masuk wilayah beliau-beliau tersebut, dan kita mendapatkan kesenangan punya anak yang mana tahu taat dalam ibadah kepada Allah, tahu jalan menghormati orang tua, tahu jalan bagaimana dia belajar kepada seorang guru yang mampu menyelamatkan dan membahagiakan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini kita mulai mulazamah dengan taat, berlanggeng-langgeng dengan taat. Karena apa? Taat ini istiqomah, bukan mulazamah bitaat itu ya istiqomah. Ditanya sama kita masing-masing, istiqomah itu berat nggak? Berat nggak? Berarti kan nggak gampang tuh. Orang kalau mau nyari sakti cepet, mau cari kaya cepet, tapi mau nyari istiqomah nggak bisa ente bayar dengan berapa kemampuan ente punya. Karena al istiqomah khairun min alfa karamah. Istiqomah itu melebihi ribuan keramat, kemuliaan. Kekayaan bisa jadi keramat, bisa jadi kemuliaan.
Kemampuan juga bisa, tapi nggak semua orang diberikan anugerah istiqomah. Nah, kita mudah-mudahan diberikan kemampuan tersebut. Apapun yang terjadi, kita masuk taman-taman surganya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sulit masuk ke taman-taman surganya, istiqomah di taman-taman surganya, ya 50-50 deh. Ente bisa masuk surga, orang di alam dunia aja susah. Di alam dunia aja ente mau masuk taman-taman surga susah. Tanyain sama diri kita. Pantas ke kita masuk surga Allah? Sedang kata Nabi Muhammad SAW, taman-taman surga Nabi ya ini, majelis-majelis warisan Kanjeng Nabi, di mana di tempat tersebut memuji Allah, memuji Nabi, mengenalkan jalan para kekasih-kekasih Allah dan ilmu-ilmunya Allah, syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di tempat-tempat semacam ini saja sulit, maka jangan harap ente masuk ke dalam surganya Allah. Karena semua para aulia melahirkan daripada taman-taman surga di alam dunia. Apa warisannya? Kanjeng Nabi warisannya majelis-majelis ilmu dan zikir. Para aulia majelis-majelis ilmu dan zikir. Zikir dengan Allah, zikir mengingat Nabi, apapun bentuk zikirnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini bukan hasil gubahan anak, bukan hasil gubahan guru-guru, bukan, tapi benar-benar taman Allah, taman surganya Allah, sehingga kita dipilih malam hari ini untuk duduk, untuk merasakan lezatnya mengingat Allah, lezatnya daripada mengingat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sangat berat nanti timbangannya di akhirat. Dan kenangan-kenangan kita nanti di surganya Allah adalah seberapa banyak kita bisa duduk di tempat-tempat semacam ini. Kita bisa dekat datang ke pusara-pusara para aulia, dan kita bisa ngambil tabaruk hal-halnya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Seraya apa? Terus bersyukur dan bersabar. Kalau dalam hukum syariat, bersyukur itu pasti ketika kita dapat nikmat. Hukum syariat tuh. Bersabar itu ketika kita dapat musibah. Itu hukum syariat. Tapi kalau wilayah hakikat marifat, bersabar dan bersyukur dan bersabar itu ada di wilayahnya, nggak bisa dipisahkan di wilayah aulia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang yang berthariqah, syukur dan sabar itu nggak boleh dipisahin. Ketika dia dapat nikmat, ya jelas bersyukur, alhamdulillah. Tapi di situ pun harus bersabar dia dapat nikmatnya. Kenapa? Kalau nggak sabar, nanti contoh nih, dapat uang 100 juta, dapat miliaran, syukur pasti, alhamdulillah. Tapi bisa nggak sabar ente dapat duit itu? Bagaimana? Contoh, ketika ente dapat uang, kuat nggak nahan ngeluarin uang ini untuk kesia-siaan? Banyak kan punya duit nih, pantes kita keluarin uang kesia-siaan yang nggak berujung dengan amaliyah agama dan kewajiban kita buat guru, orang tua, anak istri kita, sahabat, membantu orang-orang yang dekat kita. Banyak kan uang ini habis di kafe, habis jalan-jalan gak puguh. Itu harus sabar kita, harus ya. Jadi nikmat dan sabar, syukur dan sabar nggak boleh pisahin. Kan kalau udah uang banyak tuh bawaannya ngambur-ngamburin nggak buku. Nah disitulah titiknya, ente harus bersabar, tahan tuh. Jangan sampai duit ini akan memberatkan kita di kuburan kita, di keluarga kita, bahkan nanti di hadapan Nabi Muhammad, bahkan tanggung jawab nanti di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang susah pasti jelas dia bersabar. Kalau nggak bersabar banyak keluhannya, stres yang ada. Tapi di situ juga harus ada letak syukurnya. Kenapa? Ketika dia dapat kesulitan, penderitaan, bahwa sebenarnya dia dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala yang lebih cepat dibandingkan ketika dia memegang uang. Jadi di wilayah hakikat, orang-orang yang kayak kita nih ngaji nih,
Sabar dan syukur nggak boleh pisahin. Sabar dan syukur nggak boleh dipisahin, ya. Jadi kalau yang kita nanti dapat uang, tahan tuh uang tuh buat kesia-siaan. Kalau buat beli kambing kurban, keluarin. Nah, kalau buat ngaji, keluarin gitu. Kalau buat bantu orang, keluarin. Kalau buat kafe, ntar dulu lah. Apalagi masuk ke Inul Darastis. Apa? Udah tutup ya? Leo yang suka. Ya lah. Ya nggak ngantuk. Ya, bener kan, orang-orang kaya itu susah nahan uangnya. Ketika punya uang, giliran ajak jarah, sibuk. Giliran ngajak jarah, wah gitulah. Tapi ujung-ujung, ada di London, ada di Paris gitu, ada di Raja Ampat, bisa yang begitu. Tapi untuk wilayah-wilayah agama dia nggak kuat nahan sabarnya. Uang dia meluap dengan kesia-siaan. Paham nggak nih? Ya, ingat, belajar sabar dan syukur digabungin. Ya. Kalau kita dapat susah, senang, alhamdulillah. Dapat susah nih, dapat sedih, sakit, alhamdulillah. Waktunya saya berdoa dengan cepat di sisi Allah. Gitu. Pas dapat duit, Allah, waktunya saya harus banyak manfaat nih uang kita buat nyenengin Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para sahabat berlomba-lomba menjual kebun-kebunnya buat Nabi Muhammad SAW. Menghadiahkan buat Nabi Muhammad SAW. Tapi nyatanya makin kaya itu yang begituan mah. Maka yang pelit-pelit tuh kelihatan kalau orang susah. Pelit. Udah, kalau udah pelit-pelit mah dicap stempel, lelang aja rumahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat orang-orang udah pelit pasti jatuh dah. Enggak penyakit, enggak apa itu, jatuh ada yang begituan. Ya. Dan kita yang miskin-miskin kayak gini nih, kaum kusam ya, alhamdulillah masih bisa jalan-jalan akhirat. Seneng kan? Seneng kan, Iya, walaupun gak ngerendam kemarin, Ya, alhamdulillah uang kita masih dibawa manfaat, dan ini yang gak ngeberatin kita nanti di hadapan Allah. Bikin girang para aulia, disamperin sama kita ya. Dan kita mampu dikenali wajah-wajah kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mudah-mudahan niat-niat baik ini sampai dikabul oleh Allah, hajat-hajat baik ini dikabul oleh Allah, maksud-maksud yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membicarakannya, dengan membicarakan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat, taufik, hidayah dan istiqomah sampai akhir hayat, dan istiqomah sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul haqqin nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina. Amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu
anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu. Ya Allah, 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 ya Rabbi, 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 ya Rabbana, 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 ya Rabba Sayyidana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Allah, ya Hananu, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Hananu, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Hananu, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Hananu, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Hananu, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Kafi, ya Wahab, ya Ghani, ya Mughni. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi san. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman.
wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanu kal qadim ya hananu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafuru ya ghafar ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salam. Fatihah berkabut tamami kulli sul ma'mul hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala fi biniyati ala niyati ma salafuna salihin mana ma wa salafuna salihun wa biha Habib Ali bin Muhammad bin Usul Hamdi wa qad billah Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gisik wa Syekhina al-Mujiz alim al-arab ila murabbirah wa jizim adai Allah sallallahu baraka sayyidil walid al-qutbi zaman Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf wa ila hadratin Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terusin kan ya. Tiba-tiba dapat omongan lagi nih. Terusin ya kepada diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita masa-masa kecil nggak berpikir tentang apa-apa yang akan kita raih di alam dunia. Waktu-waktu kita nganggur, kayaknya enak dapat uang 1 juta. Sebulan 1 juta cukup kayak. Tetapi ketika telah disapai 1 juta tersebut, kebutuhan naik. Ini masih bujangan. 2 juta bulan depan harus lebih baik. Terus 3 juta kayak beliau nih. Waktu zaman kecil nggak pernah dapat uang 5 juta. Rasa syukur dapat uang 5 juta gimana, Ustaz? Gaji pertama, Masya Allah, hampir nangis. 10 juta, Masya Allah, hampir nangis. Tapi ketika udah dijalani, kita nih yang dapat uang banyak 5 juta, udah anggap biasa aja itu. Bahkan kurang kebutuhan terus tambah kurang terus. Makin tua makin banyak kebutuhan gitu. Yang 1 juta, 2 juta, sampai naik 4 juta, 5 juta, bahkan yang 15 juta juga kurang. Itu untuk kepenuhan badan diri kita. Badan kita nih semakin tua semakin banyak maunya. Badan kita makin banyak pengennya. Yang enggak 15 juta 20 terus enggak habis-habis sampai mati. Tapi kebutuhan ruhaniah kita yang akan pulang ke alam barzakh nanti makin berkurang. Enggak kebalik logika kita. Ini yang harus dipelajari dari Saddah Ba'alwi, daripada tokoh-tokoh habaib aulia Allah. Jadi makin tua, makin kurang ngajinya, makin kurang ibadahnya. Kan kebalik, yang pulang kan bukan jasad, yang pulang ruhnya makin kelaparan, makin gak sanggup ngadapin alam barzakh yang gesekannya lebih hebat alam dunia. Iya, badan kita, ya kan, bisa contoh nih, ini contoh nih, yang bujangan-bujangan aja terus kuat tuh. Giliran makin tua, makin males ngaji. Butuhnya yang banyak. Padahal nanti yang pulang, padahal kita lahir gak ngerti tuh urusan mobil, motor, urusan berapa juta gak ngerti. Sampai akhirnya Allah putuskan kesombongan kita di alam dunia dengan kematian.
Ya ini buat kita sendiri nih, ngeliat beliau-beliau nih yang kita ikutin haulnya, makin tua itu makin dekat sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin terang jalannya melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi berharapnya ngedohir Nabi itu, terus tinggi ibadahnya, makin tua makin berpulang, makin bersinar sampai puluhan tahun menyinari kita semua. Ya kan? Kita coba yang belajar tuh yang tua-tuanya yang udah wafat terus nambah mobil, dapat mobil Avanza pengen Innova, dapat Innova pengen macem-macem dah, Fortuner dah, Pajero dah, dapat Pajero pengen itu ada Mercedes, terus gak beres-beres sampai wafat. Begitu. Padahal itu kita tinggalin, ruh kita kering. Kita harus belajar. Mudah-mudahan ke depan nih bukan berarti ninggalin ikhtiar. Beliau-beliau juga orang-orang tokoh-tokoh hebat, pedagang. Tapi pedagang Allah tuh yang dikatakan beliau-beliau tuh, kalau kita niatnya buat akhirat ya jadi akhirat. Itu ditanya mobilnya buat apa, ya buat ngaji. Rumahnya buat apa, ya buat ngaji. Uangnya buat apa, buat bantu agama, buat macem-macem yang kita niatin. Itu apa yang kita dapat di alam dunia bisa jadi sebab akhirat. Tapi kalau kita cuma niat memenuhi apa-apa yang kita inginkan, atau hanya ingin mendapatkan cuma ganti Fortuner boy, ganti ini itu jadi jalan neraka kita masing-masing. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita mengerti jalan syukur dan sabar di alam dunia, dan kita makin tua makin sadar kita kebutuhan akan majelis, makin sadar kita untuk ibadah, makin sadar sesadar-sadarnya bahwa tubuh ini ditinggal dan ruh ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinihi wa la gulinniya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.